Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang distribusi normal. Ya. Distribusi normal ini lanjutan dari distribusi yang kontinu. Jadi lanjutan distribusi kontinu, ya. Yaitu untuk fungsi yang membentuk kurva normal. Ya. Nah, kita lihat lagi kembali sebelum ke distribusi normalnya, ini ke distribusi normal di halaman halaman 15 ya. Nah, sebelum ke distribusi normal, supaya lebih memahami, kita coba dulu ada soal yang untuk yang distribusi acak kontinu ya. Ini ada beberapa soal, ada 4 soal ya. Nah, kita bahas sekilas saja ya. Yang pertama ini tentang fungsi yang berbentuk fx sama dengan e kuadrat min 1 per k. Ini setelah Bapak cek ternyata kemungkinannya ini adalah bukan fungsi peluang. Ya. Karena ternyata setelah dicek ada yang bernilai negatif. Ya. Sedangkan untuk fungsi peluang itu semuanya harus berbentuk berbentuk yang positif ya. Karena kalau ada yang negatif berarti dia tidak mungkin kan peluang itu minimal 0. Jadi peluang itu paling kecil 0, paling besar 1. Jadi kalau misalkan ada fungsi yang peluangnya negatif, berarti mungkin batasannya mungkin ada yang harus diperbaiki atau fungsinya yang harus diperbaiki. Jadi tidak mungkin ada yang negatifnya. Kita lihat di kurvanya ya. Kurvanya itu sudah Bapak coba kemarin. Ya, ini yang nomor 1 ya. Nah, setelah Bapak coba lihat ini seperti ini kurvanya ya. Kurvanya seperti ini. Nah, di sini dia kalau kita lihat ini kurvanya ini adalah fungsi ini ya, fungsinya adalah fx sama dengan x plus e kuadrat min 1 per k. Ya. K-nya itu di kunci jawabannya kan ada di bawah, di kunci jawabannya itu adalah 12. Ya. Nah, setelah masukkan K-nya 12, ternyata seperti ini fungsinya. Nah ini kalau kita lihat, ini ada yang negatif. Nah ini di sini dia negatif, min 0,11 ya. Nah ini min 0, ya malah nih. Kalau dari min 1 sampai ke 1 itu nilainya min 0,11 ya. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi. Kecuali kalau dibatasi misalkan dari berapa ya. Walaupun ternyata ketika dicek ini dari min 3 sampai 3 memang nilainya 1 ya. Ini 1 nilainya kan. Kenapa 1? Karena ini kalau dicek luas ini di jumlah total lebih dari 1. Karena yang ini negatif, yang di bawah sumbu X ini nilainya negatif. Ini positif, di atas sumbu X ini negatif, ini positif. Ya. Berarti kalau dijumlahkan dia pasti lebih dari 1. Ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 kita lihat lagi soalnya tentang ya ini fx sama dengan 3 per e kuadrat 3 per 16 e kuadrat
untuk min 2 sampai 2. Nah, apakah ini fungsi peluang? Nah, ternyata ini memang fungsi peluang ya. Jadi kita lihat kurvanya yang nomor 2. Nomor 2 ini. Nah, seperti ini kurvanya. Ya, ini kurvanya. Ini ternyata benar ya. Ini dari min 2 sampai 2 itu integral fx-nya sama dengan 1. Jadi pas. Kalau misalkan mau menghitung peluang dari 0 sampai 1, ya berarti setengah. Ini kalau kita geser 0 sampai 2 itu nilainya setengah, 0,5 ya. Jadi peluang untuk kurva ini dilihat dari integral atau luas daerahnya ya. Kalau pekan kemarin kita sudah melihat kalau kurvanya yang garis lurus. Nah, ini yang garis lengkung ya. Kemudian yang nomor 3 ya, nomor 3 itu tentang ya, ini fx dengan 1/5. Ini berarti garis lurus ya. Garis lurus yang mendatar. Di sini kita mencari berapa kalinya. Nomor 3 ini kurvanya kita lihat di grafik. Nomor 3. Garis mendatar. Nah, ini kurvanya 1/5 atau 0,2. Jadi Y sama dengan 0,2 atau 1/5 ya. Dari min 2 sampai ke 3 itu 1 nilainya. Di integral 1. Ini kita bisa menggunakan integral, bisa juga menggunakan rumus luas persegi panjang ya. Jadi dari min 2 sampai 3 itu kan jaraknya 5 berarti kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 kali ini tingginya atau lebarnya ya. Panjang, lebar. Panjangnya 5, tingginya 1/5 ya, dikalikan 1. Jadi dari min 2 sampai 3 itu kan panjangnya 5. Tingginya ini sesuai dengan fungsi. Y sama dengan 1/5 ya. Kalau dikalikan menggunakan luas itu berarti 1. Nah, kalau misalkan tanyakan peluang untuk 0 sampai 2 ya tinggal kita geser aja. Ini dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 ini berarti ya 0,4. Atau bisa juga dengan 0 sampai 2 kan panjangnya kan 2 berarti ya. Sedangkan tingginya 1/5. 2 kali 1/5 berarti atau 2 kali 0,2, 0,4 ya. Ya. Jadi kalau garis lurus bisa kita menggunakan tanpa integral ya. Kalau memang melengkung itu ya susah pakai, kalau bukan integral. Kita pakai integral. Nah, ya itu ya 3 soal ini ya. Kemudian untuk yang keempat juga sama, ini 1/6 berarti seperti ini 1/5 ya. Tinggal diganti aja. Berarti ini 0 sampai 6 ya kan. 0 sampai 6 tingginya 1/6 berarti luasnya 1 ya. Itu sekilas tentang peluang untuk parabel acak kontinu. Nah, sekarang kita akan ya, ini pembahasannya di sini di buku ya. Kita akan ke distribusi normal ya. Distribusi normal ini ditemukan oleh seorang ahli ya di matematika dan fisika ya, yang bernama Gauss. Nama lengkapnya Carl Friedrich Gauss, ahli matematika dan fisika Jerman kalau tidak salah. Dia menemukan bahwa dengan mengamati ya
berbagai macam distribusi, misalnya daun dikumpulkan, daun mangga misalnya dikumpulkan, ternyata luas ataupun misalkan panjang daun itu ternyata membentuk distribusi normal. Ya, membentuk seperti ini, kurva seperti ini, ya, kurvanya. Rata-ratanya sekian. Ya. Jadi berbentuk lonceng, seperti lonceng. Ya. Makanya di distribusi normalnya disebut juga dengan distribusi Gauss yang menemukannya. Rumusnya ya cukup rumit juga. Fx sama dengan Px sama dengan 1 per, nah ini akar, apa ini omega ya, omega akar 2pi, kemudian E itu adalah bilangan natural, bilangan natural E, besarnya 2,72, ini pembulatan 2,72 ini ya, pembulatan. Kalau yang aslinya itu masih panjang, termasuk salah satu bilangan irasional seperti pi juga 3,14 itu pembulatan. Kalau yang tepatnya itu sampai sekarang masih terus dicari orang, entah udah sampai berapa puluh angka di belakang desimal yang ditemukan ya. Ya kita gunakan pembulatan karena apa namanya, kalau kita ingin menggunakan desimal yang lebih panjang ya berarti ketutupannya akan lebih bagus. Tapi kita ingin asal tahu saja ya, jadi 3,14. Jadi tidak selalu harus yang pas ya, karena ini kontinu jadi pembulatan. Nah kalau misalnya ya ini masih tadi ya, ini min ya, ini kurang, ini dapat ini itu min setengah ya, di min setengah dalam kurung ini pangkat, jadi 1 per omega akar 2pi E pangkat min setengah kali X dikurangi mu per omega kurung kuadrat. Nah, itu akan membentuk kurva seperti ini. Kurva seperti ini. Jadi ini apa namanya, X-nya sama dengan mu, ini pas di garis simetrisnya. Ya, garis simetrisnya. Nah, kalau misalnya mu ini untuk parameter rata-rata, ya. Sedangkan omega ini parameter simpangan baku. Kalau mu-nya 0 dan omeganya 1, jadi rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1 akan diperoleh distribusi normal baku. Disingkat dengan N01. Jadi rata-rata parameter rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Nah, rumus ini akan menjadi lebih mudah. Karena ini jadi X kurang 0 per 1. Jadi ini menjadi X kuadrat. Ya. Sedangkan yang ini hilang, yang kan ini kan 1. Jadi 1 per akar 2. 1 per akar 2pi E pangkat min 1 per 2 X kuadrat. Ya. Karena ini kalau rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Ya. Nah, ini Bapak udah mencoba membuat grafiknya di aplikasi yang normal ya, distribusi normal ya. Nah, ini udah dibuat distribusi normal baku ya, distribusi normal baku. Kurvanya seperti ini. Ya. Ya, ini luasnya bisa ditemukan. Jadi dari 0 sampai ke kanan itu nanti luasnya akan sama dengan setengah. Ya, ini setengah luasnya. Ini makin lama makin dekat ke sumbu X ya. Makin jauh makin dekat. Jadi ini pembulatan 0,5 ya.
Karena ke kanan juga masih 0,5 pembulatannya. Ya. Dan ke kiri ya ini luasnya makin mengecil ya. Nah, seperti ini ya. Ke kiri juga sama 0,5 ya. 0,5 ya. Kalau kita ingin mencari integralnya, emang sulit ya mencari integralnya. Nah, tetapi para matematikawan sudah membuat suatu tabel ya, supaya memudahkan tabel pembulatan. Ada yang bertanya? Dia sudah membuat suatu pembulatan berbentuk tabel ya. Tabelnya itu ada di bawah sekali. Ya, ini ada, nah ini tabel Z ya. Dari 0 sampai ya seterusnya ya. Ini sebagian saja ya. Sebagian saja. Tabel ini digunakan untuk membantu kita dalam mencari nilai itu ya, nilai distribusi normal ya. Dari tabel ini sudah dianggap bahwa dari negatif sampai 0 itu 0,5. Kemudian sisanya tinggal ditambahkan saja kalau di tabel ini ya. Jadi tabel ini menunjukkan ini nih bentuk tabel. Ya, ini penggunaan tabel itu ya. Ini kurvanya. Ya. Misalnya ini seperti ini cara pengurangan tabelnya ya. Jadi Z itu 1,13. Jadi begini diulang dulu dari awalnya. Biar tahu apa itu Z ya. Z itu adalah untuk mengganti X ya. Nah, jadi Z itu adalah X dikurangi mu per omega. Ini omega itu ada omega ya, omega kecil. Kalau omega besar seperti ladam. Di Z itu adalah X dikurang mu per omega ya. Jadi nilai yang akan dicari X-nya dikurangi rata-rata, parameter rata-rata dibagi sepangan baku. Ya, itu kita lihat lagi dulu perubahan rumus saya. Jadi kalau misalnya X-nya itu misalnya parameter rata-ratanya 1, parameter rata-ratanya 0, parameter sepangan bakunya 1, maka akan diperolehkan seperti ini. Jadi ini ya. Ini geser lagi. Jadi fungsinya jadi seperti ini. Sepangan bakunya hilang karena 1 ya. Sehingga ini diganti menjadi Z ya. Jadi yang ini menjadi Z yang dalam kurung ini. Nah, ini menjadi Z ya. Ini ya. Menjadi Z. Sekarang bagaimana mencari nilai peluang? Cari nilai peluangnya.
Tadi kita lihat hanya memahami grafika dulu ya. Sekarang nilai peluangnya, peluang nilai baku. Jadi untuk integral ini seluruhnya itu 1. Kemudian kalau luas dari min hingga sampai 0 itu adalah 0,5 ya. Setengah. Jadi 0 itu batas atau sumbu simetrinya. Kemudian dari min hingga sampai hingga itu sama, ini FZ-nya itu jadi 1 ya, ini sama aja dengan atas. Dari min hingga sampai hingga ya, ini hanya penulisan di sini saja, ini FZ, ini FZ kurang dari Z ya. Jadi mengganti X menjadi Z ya. Nah, ini kita lihat perubahan dari normal baku umum menjadi normal baku. Kalau normal umum itu mu dan omeganya masih bebas ya, umum ya. Kalau baku, mu-nya menjadi 1, mu-nya jadi 0, omeganya jadi 1. Ya, sehingga ini menjadi Z-nya sama dengan X. Ya. Kemudian, tuliskan nilai Z pada sumbu X. Ya. Jadi mengganti X ya. Tarik dari, dan itu Z hingga ke sumbu kurva ya. Nah, luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh aja ya. Contoh misalkan ini. Daerah yang diarsip berikut dibatasi oleh kurva normal pada interval Z sama dengan 1,45 ya. Ya. Ini arsirnya kurang ya. Ini yang diarsip maksud ini begini. Tuliskan bentuk integral yang menyatakan luas daerah R1. Ini R1 ini bentuk integralnya ya. Berarti tinggal dibikin aja min hingga sampai 1,45 berarti ya. Berarti ininya min hingga sampai 1,45. Fungsi normalnya adalah ini. Bagaimana luasnya? Nah, untuk menentukan luasnya, kalau kita lihat batas kandungan 1,45. Jadi 1,4 tambah 0,05. Jadi 1,4 tambah 0,05. Maka pilih bilangan 1,4 pada kolom paling kiri. Ya, jadi di tabel yang ini dipilih 1,4. Nah ini 1,4 ini ya, 1,4. Kemudian di kanannya ya 0, karena di atasnya 0,05. Jadi ini yang tabel 1,4 yang ke bawah ya. Nah, ini yang ke kanan 0,05. Banyak ini ya. 1,4. Nah, dia ininya 0,05. Maka nilainya adalah nih 0,9265. Sehingga nanti integral ini nilainya adalah sesuai dengan ini, sesuai dengan nilai di sini 0,9265. Nah, jadi tabel ini adalah untuk membantu mencari nilai integral atau luas daerah di bawah kurva untuk normal baku ya. Lain misalkan ya. Lainnya misalnya dicari nilai Z peluang Z kurang dari 1,13. Nah, ini berarti 1,1, lihat di sini cari 1,1. Kemudian 0,03, cari di sini 0,03. Ini 0, 0,01, 0,02, 0,03. Berarti ini ya.
Ya, yang ini. Ya, ini 1,3, 0,03 ini. Jadi kita tidak lagi mencari integralnya, tapi dibantu oleh tabel. Kenapa? Karena mencari integralnya itu cukup rumit ya. Karena fungsinya juga rumit. Dan ini adalah hasil karya para matematikawan yang membuat tabel ini untuk membantu. Tapi ini juga nilainya pembulatan ya. Nah, bagaimana kalau mencari nilai ini peluang 0 sampai 1,39. Nah, berarti ini kan kalau dari sini berarti dia akan dikurangi setengah. Kenapa? Karena dari min hingga sampai ke 0 itu nilainya setengah. Sedangkan di tabel ini nilainya adalah dari min hingga sampai 1,39. Ya, itu yang contoh yang kedua berarti. Nah, ini yang tadi 1,13. Kemudian yang ini 1,309. Ini kan 0,9199. Tapi karena yang dimintanya adalah dari 0, maka dikurangi setengah. Ya. Dikurangi setengah. Ya, ini dikurangi setengah. Ya. Jadi yang bagian 2 ini dikurangi setengah. Ada pertanyaan? Mana ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Gimana, cukup memahami atau gimana? Kita cek dengan ini ya, dengan apa namanya? Dengan misalnya yang ini. Mencari Z 1,45. Berarti ini dari min hingga sampai 1,45. Kita coba kalau menggunakan kurva ya ini. Kurva ini A-nya itu mana A-nya? A-nya ini 0, ya pokoknya min berapa ya? Min sampai ini dari min hingga sampai 1,45 ya. 1,45. Nah, ini hasilnya 0,93 ya. Di sini juga pembulatan ya. Pembulatan. Kalau kita cocokkan dengan tabel tadi yang 1,45 itu yang nomor 1 ya, yang contoh 1 dapat hasilnya adalah 0,9265 ya. Ini pembulatan juga ya. Jadi kalau 2 desimal 0,93, ini 4 desimal. Jadi tabel ini udah membulatkan sampai 4 desimal, 0,9265 ya. Misalkan yang ini nih, yang dari Z 1,13 ya. Di sini jawabannya adalah ya, jawabannya ini menggunakan tabel dan ini 0,8709 ya. Ya, ini 0,8708. Kalau kita menggunakan grafik ya, ini sampai ini 1,39 1,19 ya.
berapa tadi? 1,13 ya. Ya, ini 0,87 pembulatannya ya. Nah, kalau di buku pembulatannya adalah ya di sini 0,8708 ya. Hampir sama ya. Ini 8708 ini. Kemudian nah, jadi caranya itu kita pertama kalau misalkan ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, mencari menggunakan bisnis normal, misalkan tentukan ya peluang Z kurang dari 1,13. Nah, ini berarti dari minta hingga sampai ke 1,13 ya. Kalau menggunakan tabel ini berarti langsung aja lihat di tabel. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya peluang 0 sampai 1,39, berarti ini yang dihasilkan kan dari 0. Nah, sedangkan di kiri ini ada yang di sini kan ada yang kosong. Nah, ini berarti luas yang di kurva ini itu 0,5. Sedangkan tabel ini luasnya dari minta hingga. Sehingga harus dikurangi 0,5 ya, dari tabel ya. Tabel ini dikurangi 0,5. Kalau dari kirinya ini Z 0 ya, sampai. Kemudian misalnya kita lihat lagi ya. Udah habis ya. Ini udah selesai materinya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya siapa? Ada? Ya, kalau tidak ada, nanti Tidak ada, Pak. Kalian dirangkum atau dicatat materinya dan juga dicoba dengan latihannya ya, dengan latihan yang ini, latihan soal ini ya. 1, 2, ada 4 latihan soal ya. Udah ada jawabannya ya. Ya, latihannya udah ada jawabannya. Jadi silakan kalian rangkum soal dan latihan. Kemudian nanti ada evaluasi untuk minggu depan ya. Tentang distribusi yang kontinu ya. Jadi untuk catatannya silakan nanti sampai halaman jawabannya aja sampai halaman 26 ya. Mulai dari distribusi normal ini. Nah, dari sini. Dari halaman 6. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, silakan ini yang belum screenshot sebelumnya di screenshot dulu yang ada nama kalian, kemudian nanti dimasukkan ke absen yang sudah Bapak buat di BCR ya. Untuk pengiriman latihan nanti akan dibuatkan tempat di link Google Form ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, Pak. Sehat selalu. ya sama-sama.